Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pertumbuhan anak sangat diperlukan peran dari zat gizi, baik zat gizi mikro maupun makro. Nah, di sini kami akan membahas mengenai seberapa penting sih zat gizi makro dalam pertumbuhan anak. Zat gizi makro seperti contohnya ada karbohidrat, protein, dan lemak berperan penting dalam produktivitas pada kelompok usia anak, yaitu untuk menjaga stamina tubuh dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Asupan energi yang tidak tercukupi dapat mengakibatkan ketidakseimbangan energi, di mana ketidakseimbangan tersebut akan berdampak pada kekurangan gizi dalam tubuh anak tersebut, di mana akan berakibat pada stunting. Menurut WHO, Indonesia mengalami krisis stunting. Nah, dari beberapa masyarakat Indonesia masih belum paham nih apa itu stunting. Stunting merupakan kurangnya zat gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada saat mereka menginjak usia 2 tahun. Seorang anak dikatakan stunting apabila mereka memiliki nilai Z-score kurang dari -2 standar deviasi. Nah, untuk itu kita perlu nih mengetahui bagaimana gejala dari kejadian stunting pada anak. Dalam jangka pendek, kejadian stunting dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kemudian metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik pada anak. Jadi, untuk anak stunting, mereka cenderung akan terlihat lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya. Kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. WHO atau World Health Organization sebagai organisasi kesehatan dunia menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan kasus stunting tertinggi di Asia. Berdasarkan hasil Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, angka stunting di Indonesia mencapai 30,8% dan mengalami penurunan menjadi 27,67% pada tahun 2019 berdasarkan hasil SSGBI atau Survei Status Gizi Balita Indonesia, yang berarti setiap 10 anak di Indonesia, 3 diantaranya mengalami stunting. Angka ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh WHO, di mana angka stunting tidak boleh melebihi 20%. Beberapa daerah di Indonesia masih menunjukkan angka stunting yang tinggi, seperti Kabupaten Brebes yang termasuk dalam 10 besar daerah dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus lebih dari 16.000 anak. Bahkan terdapat satu desa dengan jumlah kasus stunting yang mencapai 70 anak. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga menyoroti 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia untuk fokus menurunkan angka stunting, antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bahkan, UNICEF Indonesia memprediksi bahwa angka stunting di seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan meningkat dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli pangan keluarga sehingga dapat mempengaruhi status gizi keluarga termasuk status gizi anak balita. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan kegiatan posyandu dan puskesmas terhenti sesaat, sehingga upaya penanggulangan stunting sempat terhambat. Stunting dipengaruhi oleh banyak faktor dan faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. UNICEF menggambarkan ada 2 faktor besar yang berhubungan dengan status gizi anak, termasuk dalam kejadian stunting. Pertama, penyebab langsung dari stunting adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi yang tidak seimbang, tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang seperti makanan yang beragam, sesuai kebutuhan, bersih dan aman, atau misalnya bayi tidak memperoleh ASI eksklusif.
Kedua, penyebab tidak langsung, yaitu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, perilaku atau pola asuhan ibu dan anak, serta ketersediaan pelayanan kesehatan dan lingkungan. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya pangan untuk bayi 0-6 bulan berupa ASI eksklusif, bayi usia 6-23 bulan yaitu MPASI, serta pangan yang bergizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil. Semua itu terkait pada kualitas pola asuh anak. Penyebab stunting tidak langsung seperti ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, perilaku atau pola asuhan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan dan lingkungan dipengaruhi oleh masalah utama, berupa kemiskinan, pendidikan yang rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Keseluruhan dari penyebab masalah gizi di atas dipengaruhi oleh penyebab masalah dasar, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa, ataupun ras. Gangguan pertumbuhan pada anak-anak di negara maju umumnya disebabkan oleh faktor-faktor genetik, sedangkan anak-anak di negara berkembang umumnya disebabkan oleh faktor non-genetik seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan lingkungan yang tidak cukup baik akan menghambatnya. Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi faktor lingkungan prenatal dan postnatal. Faktor lingkungan prenatal merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada saat di dalam kandungan. Faktor lingkungan prenatal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir antara lain gizi ibu pada saat hamil, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi dan stres, imunitas, dan anoksia embrio. Faktor lingkungan postnatal merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir. Secara umum, faktor lingkungan dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, faktor keluarga, serta faktor adat istiadat. Baik, di sini kita akan membahas tentang bagaimana dampak stunting bagi gizi dan kesehatan. Stunting dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan, dan tidak optimalnya ukuran fisik serta tubuh, serta gangguan pada metabolisme sendiri. Stunting merupakan wujud dari adanya gangguan pertumbuhan pada tubuh. Bila ini terjadi, maka salah satu organ tubuh yang cepat mengalami risiko adalah otak. Dalam otak, terdapat sel-sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak, termasuk melihat, mendengar, dan berpikir selama proses pembelajaran. Dampak jangka pendek, dampak jangka panjang yang ditimbulkan stunting adalah menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat kemarin, dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pembelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Ada pula dampak yang akan ditimbulkan dari stunting sendiri, yaitu kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang tidak proporsional hari ini pada umumnya akan mempunyai kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata dibandingkan anak yang tumbuh dengan baik. Generasi yang tumbuh dengan kemampuan kognitif dan intelektual yang kurang akan lebih sulit menguasai ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi karena kemampuan analisis yang lebih lemah. Pada saat yang sama, generasi yang tumbuh dengan kondisi kurang gizi dan mengalami stunting tidak dapat diharapkan untuk berprestasi dalam bidang olahraga dan kemampuan fisik. Dengan demikian, proporsi kurang gizi dan stunting pada anak adalah ancaman bagi prestasi dan kualitas bangsa di masa depan dari segala sisi.
WHO, kejadian stunting tidak dapat disembuhkan, melainkan dapat kita cegah mulai dari awal kehamilan sampai anak tersebut bertumbuh dan berkembang. Pencegahan pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memastikan kondisi ibu dalam keadaan sehat, di mana untuk melahirkan bayi yang sehat dibutuhkan juga ibu yang sehat. Mulailah untuk jaga kesehatan diri sejak dini dan edukasi diri yang baik. Yang kedua, penuhi asupan gizi ibu saat proses kehamilan. Pemenuhan gizi anak harus dimulai sejak janin. Oleh karena itu, ibu harus memastikan dirinya mengkonsumsi makanan bernutrisi seimbang. Yang ketiga, pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi. WHO menyarankan ibu memberikan ASI eksklusif mulai saat bayi lahir hingga bayi berusia 6 bulan, lalu meneruskannya hingga sang anak berusia 2 tahun. Yang keempat, pentingnya pemberian makanan pendamping ASI pada saat bayi sudah menginjak umur 6 bulan. Yang kelima, rajinlah berkunjung ke posyandu. Saat bayi masih dalam tahap 1000 hari pertama kehidupan, jangan lupa untuk rutin mengunjungi posyandu maupun fasilitas medis lainnya. Lakukan pengecekan kesehatan dan pertumbuhan bayi secara rutin. Yang keenam, menjaga sanitasi dan lingkungan. Saat ibu hamil lalu melahirkan dan menyusui, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Lakukanlah mulai dari kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, jagalah kebersihan makanan. Selain kebersihan lingkungan dan sanitasi, jangan lupa untuk jaga kebersihan makanan yang ibu dan bayi konsumsi. Sebab, makanan yang tidak terjaga kebersihannya bisa terpapar bakteri. Jika itu terjadi, risiko anak terkena infeksi penyakit meningkat. Hal ini bisa berpengaruh pada pertumbuhan anak yang tidak bisa berkembang secara optimal. Jadi, kesimpulannya, zat gizi makro sangatlah penting dalam pertumbuhan anak. Kekurangan zat gizi makro pada anak dapat mengakibatkan stunting. Stunting merupakan kurangnya zat gizi kronis yang terjadi pada anak balita yang ditandai dengan Z-score yang kurang dari -2 standar deviasi dan juga tubuhnya cenderung pendek. Stunting atau gagal tumbuh pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang sangat serius karena menyangkut kualitas generasi penerus bangsa. Sehingga diperlukan upaya yang fokus untuk penanggulangan stunting ini sendiri. Stunting dapat disebabkan oleh faktor langsung seperti asupan gizi dan penyakit infeksi, serta faktor tidak langsung seperti pola asuh, ketersediaan pangan, dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, genetik, maupun lingkungan. Stunting ini dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak pada anak balita, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu, bagaimana cara pencegahan stunting? Yang pertama, menjaga kondisi ibu hamil agar tetap sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya. Yang kedua, rajin-rajin datang ke posyandu selama 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan juga dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Yang keempat, memberikan makanan pendamping ASI ketika bayi menginjak usia 6 bulan. Dan yang kelima, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan.